Bayangkan sebuah negara tanpa utang IMF, pendidikan dan kesehatan gratis, minyak melimpah, dan satu pemimpin yang berani menantang sistem global. Nama negara itu Libya. Nama pemimpinnya Muammar Gaddafi. Selama lebih dari 40 tahun, Gaddafi memegang kendali penuh. Ia dicap diktator. Namun di balik itu, Libya menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika. Lalu pertanyaannya, jika Libya begitu stabil, mengapa ia harus runtuh? Tahun 2011, api Arab Spring menyebar ke seluruh Timur Tengah. Tunisia jatuh, Mesir tumbang, dan giliran berikutnya, Libya. Demonstrasi dimulai di Benghazi. Awalnya kecil, namun dalam hitungan minggu, situasi berubah menjadi perang. Media Barat menyebutnya revolusi rakyat. Namun di balik layar, ada cerita lain yang jarang dibahas. Gaddafi dituduh akan membantai rakyatnya sendiri. Narasi ini menyebar cepat ke seluruh dunia, dan inilah momen krusialnya. Resolusi PBB 1933 disahkan, katanya untuk melindungi warga sipil. Namun yang terjadi justru pemboman besar-besaran oleh NATO. Libya dihujani rudal, bukan hanya target militer, tapi juga infrastruktur negara. Keseimbangan perang runtuh, dan rezim Gaddafi mulai sekarat. Oktober 2011, Muammar Gaddafi tertangkap, dihina, disiksa, dibunuh. Kamera merekam semuanya. Dunia menonton, dan dunia bersorak. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Setelah Gaddafi mati, Libya tidak menjadi demokrasi. Tidak ada stabilitas. Tidak ada persatuan. Yang ada hanyalah kekosongan kekuasaan. Dan saat negara runtuh, para pemain global masuk. Prancis, Inggris, Amerika Serikat. Negara-negara ini tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, mereka mendapatkan akses, pengaruh, dan kendali tidak langsung. Minyak Libya yang terbesar di Afrika kini menjadi rebutan. Bukan untuk rakyat Libya, tapi untuk kepentingan global. Lalu, ada emas. Sedikit yang tahu bahwa Gaddafi menyimpan cadangan emas besar. Ia ingin menciptakan dinar emas Afrika, mata uang yang tidak bergantung pada dolar atau euro. Bayangkan jika itu terjadi. Afrika keluar dari sistem keuangan barat. Transaksi minyak tidak lagi memakai dolar. Apakah ini hanya kebetulan atau ancaman nyata bagi tatanan global? Masuklah pemain baru. Turki yang mendukung pemerintah Tripoli mendapatkan kontrak miliaran dolar, wilayah laut strategis, dan pengaruh militer. Rusia menanam kekuatan melalui kelompok bayaran, pelabuhan, pangkalan, tekanan geopolitik ke NATO dari selatan Eropa. Libya berubah menjadi papan catur global. Lalu siapa yang paling dirugikan? Bukan hanya rakyat Libya, tapi juga negara-negara Afrika. Senjata dari Libya menyebar ke Mali, Niger, dan Sahel. Terorisme meningkat. Kawasan menjadi tidak stabil hingga hari ini. Dan ironisnya, negara yang dulu ingin mempersatukan Afrika justru menjadi sumber kekacauan regional. Hari ini, Libya masih terpecah. Milisi bersenjata, pemerintahan ganda, minyak mengalir, tapi negara tidak berdiri. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah Gaddafi perfect. Pertanyaan sebenarnya, apakah Libya dihancurkan demi demokrasi atau demi kepentingan yang jauh lebih besar?
Karena satu hal pasti, sejak Gaddafi jatuh, Libya tidak pernah benar-benar bangkit.